Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Salima Nugraha, NIM 1912576, kelas 3B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mapping stroke. Stroke merupakan salah satu penyebab kematian terbesar. Stroke adalah kehilangan fungsi otak yang dilakukan oleh terhentinya suplai darah ke bagian otak. Anatomi fisiologi otak merupakan bagian utama dari sistem saraf. Dengan komponen bagiannya yaitu adalah cerebrum dibagi menjadi beberapa lobus. Yang pertama lobus frontalis, temporalis, occipitalis. Yang kedua ada cerebellum. Yang ketiga ada brainstem. Selanjutnya itu peredaran darah di otak terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah arteri. Merupakan suplai darah ini dijamin oleh dua pasang arteri, yaitu arteri vertebralis dan arteri carotis interna. Yang kedua itu peredaran darah vena. Aliran darah vena dari otak terutama ke dalam sinus durameter, suatu saluran pembuluh darah yang terdapat dalam struktur durameter. Selanjutnya itu terbagi dari etiologi. Struktur terbagi dalam 3 penyebab, antara lain trombosis cerebral, emboli cerebri, dan hemoragik. Selanjutnya masuk ke klasifikasi. Stroke dibagi menjadi dua jenis, yaitu stroke hemoragik dan stroke iskemik non-hemoragik. Stroke hemoragik yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di otak. Stroke iskemik, tersumbatnya darah yang menyebabkan aliran darah ke otak sebagian atau keseluruhan terhenti. Stroke iskemik dibagi menjadi 4 jenis, yaitu transient iskemik attack, stroke lakunar, stroke iskemik trombotik, dan embolitik. Selanjutnya faktor yang risiko stroke, yang pertama ada hipertensi, kedua kardiovaskular, diabetes mellitus, merokok, alkoholik, peningkatan kolesterol, obesitas, aterosklerosis, kontrasepsi, umur, stres emosional, dan keluarga stroke. Selanjutnya masuk ke manifestasi klinis, gangguan pembuluh darah, vertebra basilaris. Yang pertama itu ada kehilangan keseimbangan, nystagmus, vertigo, gangguan menelan, gangguan gerak bola mata, hingga diplopia. Selanjutnya itu ada gangguan pembuluh darah karotis. Yang pertama itu ada gangguan rasa kelemahan pada daerah wajah, gangguan gerak, gangguan bicara, mulut asimetris, dan disatria. Selanjutnya itu masuk patofisiologi. Jika aliran darah ke setiap bagian otak terhambat karena trombus dan embolus, maka terjadilah kekurangan O2 ke jaringan otak. Kekurangan selama 1 menit dapat mengarah pada gejala yang dapat pulih seperti kehilangan kesadaran. Jika kekurangan O2 dalam waktu yang lama, maka menyebabkan nekrosis diskroskopik neuron. Proses patologi yang mendasari mungkin salah satunya dari berbagai proses yang terjadi di dalam pembuluh darah yang memerdarahi otak. Patologinya dapat berupa, yaitu pertama ada keadaan penyakit pada pembuluh darah itu sendiri seperti aterosklerosis dan trombosis, robeknya dinding pembuluh darah. Yang kedua itu ada gangguan darah akibat bekuan atau embolus dan infeksi yang berasal dari jantung atau pembuluh. Selanjutnya ada itu masuk komplikasi. Yang pertama ada peningkatan tekanan intrakranial atau TIK. Yang kedua ada diskemia jantung. Yang ketiga ada kontraktur. Yang keempat ada imobilisasi yang dapat menyebabkan infeksi pernafasan, dekubilitas, konstipasi. Yang kelima ada paralis yang dapat menyebabkan nyeri kronis, resiko jatuh, atau atrofi. Yang keenam ada kejang akibat kerusakan atau gangguan pada listrik otak. Yang ketujuh ada nyeri kepala seperti migrain. Yang kedelapan ada malnutrisi. Selanjutnya itu penelaksanaan. Pertama ada stroke hemoragik. Terapi umum ada pasien stroke hemoragik harus dirawat di ICU jika volume hematoma lebih dari 30 mili, peredaran intraventrikular dengan hidrocephalus, dan keadaan klinis cenderung memburuk. Yang kedua, terapi khusus. Neuroprotector dapat diberikan kecuali bersifat vasodilator. Tindakan bedah mempertimbangkan usia dan letak peredaran darah, yaitu pada pasien yang kondisinya kian memburuk dengan peredaran cerebellum berdiameter lebih 3 cm, hidrocephalus akut akibat perdarahan lebar lebih dari 60 mm, stroke iskemik non-hemoragik. Yang pertama itu ada terapi umum. Letakkan kepala pasien pada posisi 30 derajat. Kepala dan dada pada satu bidang. Ubah posisi setiap tidur 2 jam. Mobilisasi dimulai bertahap bila hemodinamik sudah stabil. Selanjutnya bebaskan jalan napas, beri O2 1/2 liter per menit sampai didapatkan hasil analisis gas darah. Yang kedua adalah terapi khusus.
Ditunjukkan untuk reperfusi dengan pemberian antiplatelet seperti aspirin dan antikoagulan atau yang dianjurkan dengan trombotik NPA. Selanjutnya yaitu ada perjalanan penyakit stroke. Yang pertama yaitu ada faktor pencetus hipertensi, diabetes mellitus, penyakit kardiovaskular. Yang kedua ada merokok, stres, gaya hidup yang tidak sehat, dan faktor obesitas dan kolesterol yang meningkat. Selanjutnya berhubungan dengan penimbunan lemak atau kolesterol yang meningkat dalam darah. Selanjutnya itu lemak yang sudah nekrotik dan berdegenerasi. Selanjutnya itu menjadi kapur mengandung kolesterol dengan infiltrasi limfosit trombus. Dibagi dua yaitu ada arteriosklerosis, trombus cerebral, stroke non hemoragik, mengikuti aliran darah, emboli, proses metabolisme dalam otak terganggu, penurunan suplai darah dan O2 ke otak. Selanjutnya itu ada mengikuti aliran darah, emboli. Pembuluh darah menjadi kaku, pembuluh darah menjadi pecah. Terbagi dua yaitu stroke hemoragik dan kompresi jaringan otak. Penurunan suplai darah dan O2 ke otak. Masalah keperawatan yang diambil yaitu resiko perfusi cerebral tidak efektif. Kompresi jaringan otak, hersansi, dapat mengakibatkan peningkatan TIK. Menjadi kapur mengandung kolesterol dengan invasi limfosit trombus berpengaruh terhadap penyempitan pembuluh darah, oklusi vaskuler, aliran darah lambat, turbulensi, eritrosit bergumpal, endotel rusak, cairan plasma hilang, edema cerebral, dan masalah keperawatannya itu gangguan rasa nyaman. Penurunan suplai darah dan O2 ke otak. Yang pertama yaitu ada arteri vertebrata gracilaris, disfungsi NX aksesoris, penurunan fungsi motorik anggota gerak muskulosketal, kelemahan pada satu atau keempat anggota gerak. Masalah keperawatan yang diambil yaitu gangguan mobilitas fisik, kerusakan neurocerebra N7 facialis, N9 glossopharyngeus, N10 hypoglossus. Dilanjutkan dengan kontrol otak fasial, oras menjadi melemah, kehilangan fungsi tonus otot fasial atau oral, kerusakan lentikular tidak dapat berbicara, diskritia. Masalah keperawatannya itu gangguan mobilitas fisik, penurunan fungsi esophagus dan glossopharyngeus, proses menelan tidak efektif, refleks, disfagia, anoreksia. Masalah keperawatannya yang diambil yaitu gangguan menelan. Arteri karotis, intema, disfungsi X2 opticus, P. Turun aliran darah ke retina, kemampuan retina untuk menangkap objek atau bayangan, kebutuhan. Arteri cerebri media, disfungsi X NX accessorius, penurunan fungsi motorik anggota gerak muskulosketal, kegagalan menggerakkan anggota tubuh, masalah keperawatannya defisit perawatan diri. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai mapping tentang stroke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.